Wah, ini jelas jadi kabar super bahagia. Tepat kemarin sore, Timnas Indonesia berhasil kalahkan Bali United dengan skor telak 8-0 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali di laga uji coba persiapan jelang Piala AFF 2026. Tercipta gol spektakuler. Seketika begini pernyataan jujur pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai laga, mengaku akan segera coret pemain yang tidak berguna. Sementara itu, ini reaksi cerdas Rakla Waratmangguen yang tampil luar biasa cetak gol menakjubkan. Wah, kalian tentu penasaran kan dengan kelanjutan kisah dongeng karya admin ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Tim nasional Indonesia sukses meraih kemenangan telak 8-0 saat bersua Bali United dalam laga uji coba tertutup persiapan Piala AFF 2026 di Bali. Hasil ini menjadi penutup impresif dalam pemusatan latihan TC tahap pertama di bawah racikan pelatih John Hartman. Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Dengan materi gabungan pemain Super League dan bintang diaspora, pergerakan skuad Garuda tampil sangat cair dan berintensitas tinggi. Hingga 10 menit laga berjalan, pertahanan Bali United sempat rapat meredam gempuran. Namun keunggulan fisik anak asuh John Hartman mulai berbicara. Tepat pada menit ke-12, Ramadan Sananta membuka keunggulan usai menerima umpan terobosan manis di dalam kotak penalti. Semenit setelah jeda rehidrasi di pertengahan babak pertama, gawang Bali United kembali bergetar. Pada menit ke-24, giliran Jens Reven yang mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan bola liar di depan gawang. Gempuran Garuda tak kendor. Pada menit ke-35, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya, brace, lewat sundulan tajam usai mengonversi umpan silang akurat. Jelang turun minum, tepatnya pada menit ke-41, Marcelino Ferdinand melepaskan sepakan spektakuler dari luar kotak penalti yang menghujam deras pojok kanan gawang lawan. Hingga wasit meniup peluit panjang akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol. Timnas Indonesia untuk sementara unggul 4-0 atas Bali United. Setelah turun minum, John Hartman melakukan rotasi pemain guna mengevaluasi kedalaman skuad dari total 50 nama yang dipanggil TC. Meski ada pergantian wajah di lapangan, daya dobrak merah putih tidak berkurang sedikit pun. Pada menit ke-53, pemain pengganti Ragnar Oratmangun langsung unjuk gigi. Lewat skema serangan cepat, tembakan terukurnya dari sisi kiri pertahanan lawan gagal dihalau kiper Bali United. Peluang demi peluang terus tercipta. Memasuki menit ke-67, Jens Reven kembali mencetak gol, brace, menyelesaikan umpan tarik matang dari lini tengah. Sadil Ramdhani tak mau ketinggalan menyumbang nama. Pada menit ke-78, tembakan bebas melengkung dari Sadil Ramdhani meluncur mulus menembus pagar betis lawan. Pesta gol Garuda akhirnya ditutup pada menit ke-86 melalui sontekan Rafael Struijk yang berhasil lolos dari jebakan offside sebelum menaklukkan kiper dalam situasi one-on-one. Hingga laga berakhir, skor 8-0 bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi John Hartman untuk menyaring skuad menjadi 25 atau 26 pemain jelang bergulirnya Piala AFF 2026 pada 24 Juli mendatang. Sementara itu, di sisi lain, pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman memberikan pernyataan terbuka dan jujur terkait kondisi fisik para pemainnya usai menuntaskan pemusatan latihan TC tahap pertama persiapan Piala AFF 2026 yang digelar di Bali. Hartman secara tegas menyampaikan evaluasi performa para pemain yang telah melakoni sesi latihan fisik berintensitas tinggi selama hampir seminggu penuh. Gelar uji coba tertutup yang memetik hasil kemenangan 8-0 atas Bali United dijadikan sang juru taktik asal Inggris tersebut sebagai ajang penilaian sesungguhnya. Namun, alih-alih berpuas diri dengan skor besar, Hartman justru berfokus pada ketahanan fisik, konsistensi stamina, dan kesiapan mental anak asuhnya menjelang turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara yang akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Dalam wawancaranya kepada wartawan di Bali usai memimpin sesi TC tahap pertama, John Hartman secara belak-belakan mengungkapkan kondisi real para pemainnya. Ia menekankan bahwa latihan yang disajikan selama berada di Pulau Dewata sangat menguras tenaga karena difokuskan untuk menggenjot kapasitas fisik pemain. Para pemain benar-benar telah menjalani 6 hari latihan yang sangat intens secara konsisten, karena ini memang merupakan pemusatan latihan yang berfokus pada aspek fisik, ungkap John Hartman secara terbuka kepada awak media di Bali. Hartman membeberkan alasan mendasar di balik porsi latihan berat yang ia terapkan. Panjangnya jeda kompetisi menjadi tantangan utama yang harus diatasi, agar para pemain berada dalam tingkat kebugaran bertanding, match fitness, yang optimal sebelum laga resmi dimulai. Jeda kompetisi kami cukup panjang, jadi fokus persiapan kami adalah membangun kapasitas fisik agar tim siap memulai turnamen sekitar 2,5 minggu lagi, tutur mantan pelatih timnas Kanada tersebut secara jujur. Tidak hanya menyoroti masalah kebugaran, John Hartman juga membeberkan secara realistis mengenai nasib para pemain yang ada dalam daftar 50 nama pemanggilan awal TC. Dari total 50 nama tersebut, TC tahap pertama di Bali hanya diikuti oleh gelombang awal berisi 23 pemain. Hartman menegaskan bahwa tidak semua pemain yang dipanggil saat ini dijamin aman posisinya untuk melaju ke fase berikutnya. Bagian kedua dari persiapan ini adalah terus melakukan penilaian terhadap para pemain.
Pada fase pertama ini, kami memanggil sekelompok pemain. Di fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung, sementara beberapa pemain juga mungkin tidak melanjutkan ke fase berikutnya, tegas Hartman tanpa ragu. Ia menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap performa pemain di TC tahap pertama akan menjadi panduan utama bagi tim pelatih untuk menentukan siapa saja yang dipertahankan. Para pemain yang performa dan kapasitas fisiknya dinilai memuaskan akan lanjut mengikuti TC tahap kedua pekan depan. Sebaliknya, pemain yang tidak sanggup memenuhi standar ketat yang ia tetapkan dipastikan tereliminasi. Pernyataan jujur Hartman ini menjadi penegas bahwa kompetisi internal di dalam tubuh skuad Garuda berjalan sangat ketat. Pemanggilan 50 nama untuk persiapan Piala AFF 2026 ini didominasi oleh para perwakilan klub-klub Super League domestik serta deretan pemain diaspora. Langkah ini diambil mengingat mayoritas pemain yang berkarir di Eropa tengah memfokuskan diri menghadapi persiapan musim kompetisi 2026-2027 bersama klubnya masing-masing. Meski demikian, kehadiran sederet pemain berdarah diaspora yang kini telah berlabuh ke klub-klub domestik Super League seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, hingga Sandy Walsh memberikan warna dan kualitas tersendiri dalam TC. Pemain-pemain berpengalaman tersebut berbaur bersama pilar-pilar lokal Super League seperti Beckham Putra, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, hingga Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance Sayuri, demi memperebutkan tempat di skuad utama. John Hartman menjelaskan bahwa proses penyaringan ketat ini merupakan tahapan krusial untuk membentuk tim paling solid. Dari total 50 pemain yang masuk radar awal, Hartman akan memangkas daftar tersebut hingga menyisakan 25 atau 26 pemain terbaik yang terhimpun dalam daftar resmi Garuda Calling untuk Piala AFF 2026. Kita lihat nanti, kami akan memulai fase kedua, tambah Hartman singkat, namun penuh kepastian jelang bergulirnya TC pekan depan. Ketegasan dan kejujuran Hartman dalam mengevaluasi tim didasari oleh target besar yang diusung oleh Timnas Indonesia. Turnamen Piala AFF 2026 menjadi momentum penting bagi skuad Merah Putih untuk mengakhiri dahaga gelar dan mengincar trofi juara perdana sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di ajang antar negara Asia Tenggara tersebut. Dengan fondasi fisik yang kuat, serta seleksi pemain yang fair dan transparan, Hartman optimistis Timnas Indonesia akan tampil siap tempur saat turnamen resmi dibuka 2,5 minggu mendatang. Sementara itu di sisi lain, penyerang serba bisa tim nasional Indonesia, Ragnar Oratmangun, tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya usai turut menyumbang gol dalam kemenangan telak skuad Garuda atas Bali United. Bertanding dalam laga uji coba tertutup di Bali, anak asuh John Hartman sukses menggilas Serdadu Tridatu dengan skor mencolok 8-0. Masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti, Ragnar tampil sangat cair dan langsung memberikan dampak instan bagi permainan lini depan tim Merah Putih. Pemain yang kini memperkuat Persib Bandung mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53 lewat tembakan terukur dari dalam kotak penalti usai memanfaatkan skema serangan cepat. Kemenangan telak 8-0 ini sekaligus menutup rangkaian pemusatan latihan atau TC tahap pertama persiapan Piala AFF 2026 yang berlangsung sejak awal Juli di Bali. Bagi Ragnar, gol yang ia cetak bukan sekedar statistik individu, melainkan cerminan dari peningkatan performa tim secara keseluruhan. Usai laga, Ragnar menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali berseragam Garuda dan berkontribusi langsung di lapangan. Ia menyebut bahwa atmosfer di dalam tim sangat positif, meskipun seluruh pemain harus melewati gemblengan fisik yang cukup berat dari pelatih anyar John Hartman selama hampir seminggu penuh. Tentu saya sangat bahagia bisa mencetak gol dan membantu tim meraih kemenangan besar ini. Tapi yang paling membuat saya senang adalah melihat bagaimana kami semua menikmati proses latihan fisik yang sangat berat selama seminggu terakhir di Bali. Semua pemain bekerja keras dan hasilnya terlihat di lapangan, ujar Ragnar dengan penuh semangat. Lebih lanjut, pemain berusia 28 tahun tersebut memuji kekompakan antara pemain yang berkarir di Liga Super Indonesia dengan para pemain berdarah diaspora yang dipanggil dalam TC kali ini. Menurutnya, perpaduan antara pilar domestik dan pemain berpengalaman Eropa membuat aliran bola dan kerjasama tim menjadi sangat solid. Chemistry di antara kami terbangun sangat cepat. Tidak ada perbedaan antara pemain lokal maupun diaspora. Kami semua di sini punya satu visi yang sama, yaitu membawa Timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2026, tambahnya. Tidak hanya meluapkan rasa gembira, Ragnar Oratmangun juga memberikan analisis yang sangat cerdas mengenai filosofi pelatihan yang diterapkan oleh John Hartman. Seperti diketahui, Hartman memang menggembleng 23 pemain di fase pertama ini dengan porsi latihan fisik tingkat tinggi karena jeda kompetisi yang cukup panjang jelang turnamen. Menanggapi hal tersebut, Ragnar justru menilai strategi sang pelatih sangat rasional dan berpandangan jauh ke depan. Menurutnya, laga ujian melawan klub sekelas Bali United membuktikan bahwa ketahanan fisik adalah pondasi utama agar tim bisa tampil konsisten sepanjang 90 menit. Pelatih John Hartman sangat paham dengan apa yang kami butuhkan saat ini. Karena jeda kompetisi cukup panjang, ketahanan fisik adalah kunci utama. Kemenangan 8-0 ini bukan sekedar tentang berapa banyak gol yang kami cetak, melainkan bukti bahwa fokus dan stamina kami tetap terjaga dengan baik hingga menit akhir pertandingan.
Jelas Ragnar secara taktis. Ia menekankan bahwa porsi latihan berat yang menguras keringat selama di Bali adalah investasi penting agar skuad Garuda tidak cepat kehabisan bensin saat mengarungi ketatnya persaingan Piala AFF 2026 yang akan bergulir dari 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. John Herdman sebelumnya mengonfirmasi telah memanggil total 50 nama dalam panggilan awal TC yang dibagi ke dalam beberapa gelombang. Dari 50 nama tersebut, tim pelatih akan terus melakukan evaluasi dan penyaringan ketat hingga menyisakan 25 atau 26 pemain terbaik yang masuk dalam daftar resmi Garuda Calling. Menanggapi ketatnya persaingan di lini depan yang dihuni nama-nama potensial seperti Ramadan Sananta, Jens Raven, Rafael Struijk, hingga Hoki Karaka, Ragnar menyikapinya dengan sikap profesional dan pikiran terbuka. Persaingan di dalam tim sangat sehat dan positif. Ada 50 pemain berkualitas yang dipanggil pelatih. Tugas setiap pemain hanyalah memberikan 100% kemampuan terbaik di setiap sesi latihan. Keputusan akhir ada di tangan pelatih, dan siapapun yang terpilih nanti pasti akan didukung penuh oleh seluruh tim, tegasnya. Setelah menyelesaikan TC tahap pertama di Bali, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan TC tahap kedua pekan depan. Herdman diprediksi akan melakukan bongkar pasang pemain untuk melihat opsi kombinasi terbaik sebelum menentukan skuad final. Ragnar Oratmangun pun menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan setim tidak akan cepat berpuas diri hanya karena menang besar di laga uji coba. Target utama skuad Garuda adalah mengakhiri dahaga gelar dan memboyong trofi Piala AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Kemenangan ini adalah modal awal yang bagus untuk membangun kepercayaan diri. Tapi perjalanan masih panjang. Kami harus tetap membumi, fokus menatap TC tahap kedua, dan memastikan kami berada dalam kondisi puncaknya saat Piala AFF dimulai 2,5 minggu lagi. Tutup Ragnar. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.